Ya, sekarang Anda berada di mata kuliah minggu pertama ya, komputasi numerik. Di awal perkuliahan ini saya ingin membuka terlebih dahulu pemahaman Anda tentang apa itu metode numerik ya, yang menjadi dasar dari sebuah komputasi numerik. Jadi begini, di dunia Science itu selalu berkaitan dengan model matematika ya. Contohnya begini, misalnya Anda mengamati sebuah benda yang dilempar ke atas, kemudian turun lagi ke bawah ya. Nah itu kan bisa kita ketahui bahwa percepatan benda tersebut itu awalnya naik cepat, kemudian berhenti di atas, kemudian turun kembali. Nah, percepatannya itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah grafik lengkung ya, atau yang biasa disebut juga grafik parabolik ya, seperti yang ada di gambar itu. Nah, grafik parabolik ini punya sebuah persamaan matematika. Dan persamaan inilah yang kemudian dianggap sebagai model dari gerakan sebuah benda yang dilempar ke atas. Jadi model matematis dari benda yang dilempar ke atas. Yang kalau kemudian kita isikan variabel x-nya itu, nanti akan membentuk grafik lengkung parabolik pada grafik kartesian ya. Nah, dengan adanya model matematika ini, maka kita bisa mencari ketinggian benda tersebut pada detik keberapapun yang kita mau ya. Hanya dengan mengganti nilai x-nya dengan waktu yang kita inginkan. Nanti ketemu ketinggiannya berapa. Model matematika ini akan memudahkan kita ya. Jadi tidak perlu harus mengamati seperti zaman dulu orang dicoba dilempar lagi, nanti ketemu angkanya nggak begitu, tinggal memasukkan ke rumus model matematikanya saja. Itu kegunaan dari model matematika. Nah, proses untuk mendapatkan nilai dari sebuah model matematika itu ada dua cara. Ya. Cara yang pertama dengan metode analitik dan cara kedua dengan metode numerik yang akan kita pelajari nanti ya. Kemudian apa beda dari kedua metode tersebut ya? Saya mulai dari metode analitik dulu ya. Metode analitik ini adalah metode penyelesaian matematika yang Anda pelajari mulai SD dulu sampai mungkin awal-awal perkuliahan ya, semester 2 mungkin ya, di kalkulus atau mata kuliah matematika lainnya. Di mana pada metode analitik ini kita akan mendapatkan hasil yang pasti. Jadi angka yang kita dapatkan dari penyelesaian matematika itu sudah fix, bulat, pasti itu ya. Contohnya begini, misalnya saya punya persamaan 2x plus 1 ya. 2x plus 1 sama dengan 3. 2x plus 1 sama dengan 3. Maka x-nya itu pasti ketemu berapa? 1 ya. Berarti 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, itu cara analitik. Kalau cara atau metode numerik, itu sebuah model matematika yang hampir tidak mungkin dilakukan proses penyelesaiannya dengan analitik, sehingga dibutuhkan metode lain, yaitu metode pendekatan. Jadi metode numerik ini adalah sebuah metode pendekatan di mana hasilnya tidak mungkin persis seperti yang diharapkan ya, seperti dalam metode analitik. Caranya adalah dengan mencoba-coba. Jadi misalnya tadi 2x plus 1 sama dengan 3, kita coba x-nya dengan 0. Oh ternyata kurang, kita tambah lagi dengan setengah. Oh kurang, kita tambah dengan 3/4, kita tambah sampai ketemu nilainya sama dengan 3. Nah, cara itu yang dilakukan oleh metode numerik. Cara pendekatannya dicoba. Trial by error sampai berhasil.
Nah, kenapa dihubungkan dengan komputasi? Ya jelas ya. Mesin komputer tidak bisa melakukan proses analitik. Jangan dikira komputer itu bisa menghitung seperti kita. Seperti kita saat diajari matematika mulai kecil. Enggak seperti itu komputer. Komputer mengerjakan persoalan matematika dengan cara numerik, dengan mencoba-coba, berulang-ulang sampai ketemu hasilnya sama seperti metode analitik. Karena kemampuan dari komputasi adalah perulangan ini. Perulangan dengan cepat seolah-olah seketika langsung keluar hasilnya. Padahal enggak. Dicoba satu-satu angkanya sampai ketemu hasilnya gitu ya.